Hoi, para pengabdi sasetan, kopi pilih yang sasetan, sampo sasetan, makanan sasetan. Apa masalahnya daripada sok keren tapi uang ortu? Hehehehe. The Last of the Mohicans atau yang terakhir dari suku Mohican Indian, rilis tahun 1992. Film ini menceritakan misi penyelamatan berbahaya yang harus dilakukan oleh 3 orang suku Mohican sekaligus mereka adalah orang terakhir yang tersisa dari kaumnya. Dalam penyelamatan ini tengah terjadi pertempuran sengit antara Inggris dan Prancis yang saling memperebutkan wilayah sehingga penyelamatan menjadi tidak mudah. Ditambah lagi perseteruan yang terjadi di antara suku Indian itu sendiri yang kita tahu bersama suku-suku pedalaman bila berkelahi pastilah sangat barbar. Dan masih tetap dengan komandan kalian ini, John, yang masih berjuang di tempat tugas yang baru. Haha, curhat. Bagaimana kabar kalian? Cukup, tidak usah dijelaskan. Oke, Anda duduk saja, senyum dan nikmati video ini, biarlah komandan kalian ini yang bercerita. Meluncur ke TKP, siap. Berlatar di pedalaman hutan di perbatasan sebelah barat wilayah bagian Hudson, Amerika, terlihat 3 pria sedang berlari di antara pepohonan. Perkenalkan sang ayah Cinggangok, lebih gampangnya kita panggil saja Cagok, serta 2 putranya, Unkas dan Nathaniel, kita sebut saja Nathan. Mereka bertiga adalah suku Indian yang terakhir di muka bumi saat itu, atau bisa disebut juga makhluk yang hampir punah, di mana mereka sedang melakukan perburuan rusa jantan. Dari perburuan itu mereka bertiga mampir di rumah Alexandra yang sudah seperti keluarga. Seperti manusia pada umumnya, di situ mereka berbincang-bincang soal apapun seperti kapan Unkas akan menikah, situasi konflik yang terjadi, penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari seorang oknum pajak, sampai sidang kasus penjualan narkoba yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum. Jack, how are you? Lonus, you will say, you are the one. Bear him many children. Militia to fill the crown's levy. Esokan paginya salah satu perwira pertama Inggris, John Cameron, dan suku Mohawk Indian bertemu, yang mana suku Mohawk ini adalah suku Indian yang berkoalisi dengan kerajaan Inggris, diajak oleh John Cameron ke benteng William Henry untuk ikut berperang, atau lebih tepatnya mempertahankan benteng ketika pasukan Prancis dan koalisi suku Indiannya menyerang. But first we gotta get terms from General Webb. Menindaklanjuti pertemuan tadi, para koalisi pun pergi ke Mabes di daerah Albany menghadap Jenderal Webb, di mana keinginan mereka sangatlah simpel, yakni mereka siap pergi ke benteng William Henry untuk bertempur melawan pasukan Inggris, bahkan siap mengorbankan nyawanya asalkan mereka bisa pulang ke rumah dan melindungi keluarganya bila sewaktu-waktu Prancis dan koalisi suku Indiannya menyerang. Tidak ada pilihan lain, syarat itu pun disetujui oleh Jenderal Webb. One has to reason with these colonials to get them to do anything. You got yourself a colonial militia, General. Tidak berlangsung lama muncul Mayor Duncan Hayward, ini orangnya, yang baru tiba dari Inggris untuk bertugas di resimen 35 benteng William Henry, sekaligus ia diperintahkan untuk mengajak 2 putri Kolonel Munro ke benteng tersebut. Duncan yang tidak menguasai wilayah ini dan tidak mengetahui jalan menuju ke benteng itu akan dikawal oleh Magua, ini sosoknya, yang mana Magua ini dikirim oleh Kolonel Munro sebagai penunjuk jalan bagi Duncan dan kedua putrinya agar bisa sampai ke benteng William Henry dengan selamat. I see you're to serve with the 35th Regiment of Dawn. At the encampment, 6 a.m. sharp. See to it you're there. Berada di sebuah taman savana sejauh mata memandang. Saya perkenalkan Cora, ini parasnya. Ia salah satu putri yang akan dibawa ke benteng William untuk bertemu ayahnya, Kolonel Munro. Sedari lama, bahkan ketika mereka masih tinggal di Inggris, Duncan sudah memiliki rasa cinta ke Cora. Namun dari dulu sampai sekarang, Cora hanya menganggap Duncan tidak lebih dari sebuah teman akrab saja dan tidak bisa menerima Duncan sebagai kekasihnya. Duncan yang tidak bisa mencintai wanita lain meminta Cora untuk mempertimbangkannya dulu dan jangan langsung menolaknya. Ganti. I truly wish they did. My feelings don't. Please consider that. And we'll be the most marvelous couple in London. Keesokan paginya Duncan bersama rombongan berangkat menuju benteng William Henry. Sementara di dalam hutan, Cagok dan 2 putranya yang akan pergi ke wilayah Kentucky melihat jejak kaki yang menurut mereka sebuah keanehan sehingga mereka memilih mengikuti jejak tersebut.
Pada saat rombongan Duncan sedang berjalan, terlihat Magua bergerak ke arah belakang prajurit sambil mengeluarkan sebilah kapak dari dalam bajunya, dan tiba-tiba ternyata ini adalah sebuah penyergapan yang dilakukan oleh Migua dengan anak buahnya, namun entah kenapa dan mengapa kita pun belum tahu. Mengingat Migua adalah utusan resmi dari Kolonel Munro, sebentarlah kita lihat alasannya yang ketika Duncan mulai terdesak karena prajuritnya sudah dibabat habis, muncullah Mohican bersaudara dari dalam hutan. Migua pun berhasil melarikan diri setelah mengalami kekalahan. Sementara itu, prajurit yang terluka disuruh balik ke Albany karena tidak akan mampu sampai ke benteng William, dan semua kuda yang ada diusir oleh Uncas karena bisa meninggalkan jejak yang bisa ditemukan oleh musuh. Di sini kita akhirnya menyadari apabila tiga bersaudara tidak mengikuti jejak kaki yang mereka temukan sebelumnya di dalam hutan, maka bisa dipastikan Duncan dan rombongannya sudah tewas. We'll take you as far as the fort. Saat mereka akan melanjutkan perjalanan yang akan dipandu oleh Mohican bersaudara, Cora mengambil sepucuk pistol dari mayat seorang prajurit yang telah tewas yang itu akan digunakan untuk membela diri. Dalam perjalanan ini fakta lainnya terungkap karena Nathan memberitahu bahwa dari atribut yang musuh gunakan tadi, maka mereka bukan dari suku Mohawk, sekutu Inggris, melainkan suku Huron, sekutu Prancis, sehingga bisa dipastikan Migua adalah musuh yang disusupkan. Mohawk. No Mohawk is Huron. Scout, I'd like to thank you for your help. Reproach or insult? Of course not. Setelah jauh berjalan, Mohican bersaudara kaget setelah melihat rumah terbakar dan kerabat mereka, yakni Alexandra, telah tewas. Tentu ini membuat mereka sedih. Hasil uji forensik ala mereka disimpulkan bahwa yang melakukan ini adalah suku Ottawa, suku lainnya selain Huron yang menjadi koalisi Prancis, yang berdasarkan fakta lapangan tidak ada barang yang dicuri. Sehingga suku Ottawa ini bersiap dan sudah siap untuk melakukan penyerangan ke pihak Inggris. They didn't take anything. War party. Ottawa, too français. Leave them. Tidak tegaan, Cora menegur Nathan untuk mengubur walaupun mayat tersebut orang asing. Nathan yang berbalik badan mengatakan alasannya tidak mengubur, lagi-lagi bila musuh yang sebelumnya masih mengejar, maka posisi mereka pasti akan ketahuan apabila mengubur mayat tadi karena akan meninggalkan banyak jejak. Tambahnya, wanita yang tewas itu bukanlah orang lain, melainkan seorang yang sudah seperti keluarganya sendiri. They're not strangers. To a Christian burial. They cannot be left behind. Nah, betul kan? Saat mereka beristirahat di malam hari, musuh datang. Namun untungnya tidak masuk sampai ke tempat peristirahatan mereka. Karena kebetulan tempat tersebut adalah tanah pekuburan yang membuat musuh ngeri-ngeri sedap alias takut alias kepuhunan. Hal lainnya setelah Cora bertanya di mana orang tua Nathan, ternyata Nathan bukan anak kandung Cagok alias anak angkat karena sejak umur kurang lebih 1-2 tahun orang tua Nathan sudah meninggal. Turn back. Burial ground. Do not understand what is happening here. They buried my mom, Pa, and my sisters. Di mana mereka setelah melewati tebing yang menunjukkan sudah dekat dengan benteng William Henry, dari kejauhan mereka melihat cahaya api dan letusan-letusan meriam dan senjata yang artinya benteng William Henry telah diserang. Prancis yang menggunakan pakaian dominan putih bersama sekutunya yakni suku Huron dan Ottawa mencoba menjebol benteng William, sementara pasukan Inggris menggunakan pakaian dominan merah dan dibantu oleh suku Mohawk mencoba membalas serangan dari dalam benteng.
menggunakan jalan air serta begitu berhati-hatinya mereka agar tidak ketahuan pihak Prancis, mereka pun berhasil masuk ke dalam benteng sehingga Cora dan Alice begitu semeringah bertemu ayahnya, Kolonel Munro. Ini orangnya. Cora! Why are you here? Uncas! Thought you and Nathaniel weren't turning up. Di dalam, Kolonel Munro mengungkapkan telah mengirimkan 3 kurir beserta pesan surat, diantaranya menyuruh kedua putrinya untuk tidak datang dan meminta tambahan pasukan karena benteng ini telah dikepung oleh Prancis dan sekutunya. Mayor Duncan menyampaikan tidak ada surat yang datang serta 3 kurir yang dikirim Kolonel Munro hanya Magua yang sampai yang akhirnya berkhianat, dan Jenderal Webb tidak mengetahui benteng ini sedang diserang sehingga tidak akan ada bala bantuan yang datang untuk membantu mereka. Sempat bingung dengan apa yang terjadi sekaligus mengetahui 3 Mohican bersaudara telah membantu menyelamatkan kedua putrinya, sang kolonel untuk mencairkan suasana karena melihat kedua putrinya terlihat tegang pun berterima kasih kepada 3 Mohican bersaudara. Thank you. Do you need anything? How? My letter. There was no. Go with your sister, Alice. Kolonel Munro membagikan situasi terkini, yakni pasukan Prancis menggunakan meriam yang lebih besar dari yang dimiliki Inggris, tepatnya yang ada di benteng sekarang, dan sedang menggali parit pertahanan 30 yard atau sekitar 27,5 meter per hari mendekati benteng William, yang apabila jarak benteng dan parit mencapai 229 meter, maka meriam mereka siap ditembakkan karena sudah pada posisi jarak tembakan ideal, yang itu bisa melewati dinding pertahanan dan akan menghancurkan benteng dan seisinya. Masih memiliki waktu 3 hari sebelum jarak tembak tadi tercapai, Kolonel Munro yang sebelumnya pasrah saja karena waktu 3 hari tersebut tidaklah cukup untuk mengirimkan kurir mengantarkan surat ke Mabes Albany, plus mengirimkan bantuan pasukan yang setelah mengetahui Jenderal Webb tidak berada di Albany, melainkan di benteng Edward yang sejatinya justru lebih dekat sehingga bantuan bisa lebih cepat sampai, menyuruh Mohican bersaudara mengirimkan surat permintaan bantuan pasukan. Webb is at Edward? Reinforcements here the day after tomorrow. That hangs on a courier to Webb. The situation is his guns are bigger than mine and he has more of them. Kita keluar benteng, tepatnya di tenda milik Prancis yang dipimpin Jenderal Le Marquis. Ini sosoknya. Di mana ia bertemu Magua, terungkap bahwa kurir yang dikirim oleh Kolonel Munro telah tewas dibunuh Magua, dan Magua memiliki dendam kesumat kepada Kolonel Munro sehingga Magua akan membunuh Munro dan memakan hatinya, serta akan memusnahkan seluruh keturunannya sampai Munro tidak lagi memiliki keturunan. My engineers are advancing the trenches through the night. The 2 couriers died in the forest. Magua will put his children under the knife. Kembali ke dalam benteng di mana Nathan datang kepada Cora yang sedang merawat luka Uncas. Entah apa maksudnya, Nathan hanya datang merobek kain lalu memandangi wajah Cora dengan lama sampai-sampai Cora tersipu malu dan senyum-senyum sendiri. Mulai-mulai Danny, we're looking for you. Monroe. Nathan pun menambahkan sutra pada senjata tunggu dulunya untuk menambah jarak tembaknya dari yang standar bertambah 40 yard atau bertambah 37 meter. Kenapa disebut senjata tunggu dulu? Karena isi pelurunya satu-satu dan memakan waktu lama, sehingga sementara mengisi itu musuh keburu menembak kita. Saat utusan alias kurir pengirim surat ke Jenderal Webb keluar dari tembok benteng, Nathan mengsniper musuh-musuh yang menghalangi kurir tersebut dari atas ketinggian benteng. Pang pang pang. Esok paginya, para sekutu termasuk pria-pria suku Mohawk menghadap Munro untuk mempertegas dan meyakinkan bahwa suku India koalisi Prancis yakni suku Ottawa akan menyerang pemukiman suku Mohawk. Itu dibuktikan sewaktu Mohican bersaudara menemukan mayat Alexandra beserta rumahnya dibakar sewaktu mengantar 2 putrinya ke benteng ini. Sehingga pemukiman suku Mohawk tidak memiliki pertahanan alias tidak memiliki para prianya untuk bertarung yang menyebabkan pemukiman dan keluarga mereka bisa tewas terbunuh. Munro yang hanya menganggap kejadian itu sebagai kriminal biasa seperti pencurian tidak setuju melepas para koalisi pergi, sementara bentengnya sendiri terkepung dan kekurangan pasukan. Untuk mempertegasnya, Munro akan menggantung setiap orang yang mau pergi dan dicap sebagai pengkhianat, dan yang tetap memaksa pergi akan ditembak mati sebagai hukuman disersi alias meninggalkan tugas. Kejamnya. You forget yourself, sir. We're not forgetting Webb's promise. Advocating the leaving of Fort William Henry will be hung for sedition. English law no longer governed. You
You just suppose it's their women and children alone on the farms, not yours. Setelahnya Duncan pergi ke kamar Cora untuk mengajaknya pulang ke Inggris dan menikah serta melupakan soal peperangan yang terjadi karena peperangan ini tidak penting. Cora yang mengakui kegigihan dan kesabaran Duncan pun tidak bisa menurutinya dan meminta Duncan membiarkannya sendiri. Penolakan halus. So, it must be now. Together back in England and are married and away from this place. Di luar, Nathan berkumpul dengan para koalisi lainnya. Di situ ia menyarankan yang memiliki keluarga untuk lari saja dari benteng. Ia juga menunjukkan jalan aman dan tercepat untuk dilalui. Sementara lainnya yang tidak memiliki keluarga memilih untuk bertahan dan Nathan pun demikian. Ia memilih bertahan di dalam benteng dengan alasan adalah wanita, yakni siapa lagi kalau bukan Cora. Tuh kan semakin jelas. Striped skirt and work in the surgery. It does. So I will stay here no longer. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Sama-sama ingin bertemu, akhirnya berjumpa juga. Mencari tempat sunyi tanpa kata-kata pendahuluan, pembukaan, puji-pujian, rayu-rayuan, hasrat pun tersampaikan. Setelah berdua-duaan dan kembali tidur, prajurit menangkap Nathan atas tuduhan membantu beberapa koalisi melarikan diri. Cora yang ingin membela berdebat dengan ayahnya dan mengingatkan Nathan telah membantunya dan Alice sehingga bisa sampai ke benteng dengan selamat. Namun Munro yang gengsi tinggi tetap akan menghukum gantung si Nathan. Duncan yang cemburu buta melihat Cora terus membela Nathan membentaknya sampai-sampai terjadi adu mulut antara keduanya. Do anything I could to keep you from being hurt. Wait. You were defending him because you become infatuated with him. If it is sedition, then I am guilty of sedition too. Tidak lama kemudian Cora membesuk Nathan di penjara sambil nangis terseduh-seduh sembari bertanya kenapa Nathan tidak pergi juga bersama yang lainnya padahal memiliki kesempatan. Nathan dengan gagahnya menjawab dia tidak ikut pergi sebab yang ia inginkan ada di sini. Sekaligus Nathan berpesan kepada Cora agar selalu bersama ayahnya karena bila benteng sampai jatuh ke tangan Prancis maka para perwira Inggris akan dilindungi. Dengan begitu Cora akan tetap aman di samping ayahnya. The French officers will I'm going to hang you. Jarak parit sudah memungkinkan, memiliki meriam lebih besar. Tunggu apa lagi? Prancis pun melakukan penyerangan yang membuat tembok-tembok benteng Inggris luluh lantah. Pagi harinya, kedua belah pihak pun bertemu untuk negosiasi, bahasa kerennya perundingan damai. Diawali dengan basa-basi, Jenderal Le Marquis memuji kekokohan pertahanan benteng Munro sebab bila bukan dia yang memimpin, benteng tersebut sudah lama jatuh. Chance has allowed me to array against you. Antagonist, I'm happy to make your acquaintance. Marquis juga memberikan sepucuk surat yang dirampasnya dari kurir bersumber dari Jenderal Webb kepada Munro. Yang intinya, Jenderal Webb tidak memiliki pasukan lagi untuk menolong Munro, sehingga disarankan Munro menyerahkan diri saja. This is the signature of Webb, that I have no men available to send to your rescue. Dengan tegas Munro tidak mau menyerah dan lebih baik mati daripada masuk penjara Prancis. Le Marquis pun langsung memberikan penjelasan yang intinya semua yang ada di dalam benteng, rice cooker, obat nyamuk, autan, wajan, kompor gas, dan segala hal lainnya bisa pergi dengan selamat. My colors, carry them to England with pride. Monsieur le Marquis, sir. Setelah berkonsultasi dengan perwira lainnya, Munro pun menerima tawaran Le Marquis dan meminta waktu sampai subuh karena masih harus packing-packing barang dulu serta mengobati pasukan yang terluka. Allow me to consult with my officers.
The condition that I be given till dawn to bury my dead. Malam harinya Migua di hadapan Marquis menyesali Prancis yang sudah berteman dengan Inggris, sementara Migua lebih memilih tetap membasahi kapaknya dengan darah orang-orang Inggris yang bila orang-orang Inggris mati, barulah permusuhan selesai. Di balik sosok Migua yang kita tahu kejam, tidak berperi kemanusiaan, tidak punya rasa kasih, yang perlu kita tahu di balik itu semua karena anak Migua telah dibunuh oleh Inggris. Ia dijadikan budak dan ini yang membuat saya sedikit hibah istrinya menikah dengan orang lain karena percaya Migua sudah mati. Tapi ini cara yang salah Migua. Only when it's red, then it will be buried. Scalp. And the white men become friends. The gray hair was the father of all that. Whose children were killed by the English. Besok paginya, seluruh rombongan tentara Inggris dan koalisi beserta barang-barang keluar dari benteng William Henry. Saat berada di jalan setapak hutan, tampaknya Migua yang berada di balik gelapnya pepohonan merencanakan penyerangan terhadap pasukan Inggris, di mana setelah penyerangan, Kolonel Munro dan seluruh pasukannya pun tewas dan Migua berhasil menepati janjinya, yakni hati Munro dikeluarkan dan dimakan olehnya. Setelah berhasil menyelamatkan sang kekasihnya, Cora, Nathan bersama saudaranya, dua putri Munro dan Duncan mencoba melarikan diri dengan menaiki perahu mengikuti sungai sambil dikejar oleh Migua dan kukurucunya. Di ujung sungai alias air terjun, Nathan dan lainnya bersembunyi di balik air terjun itu berharap Migua dan pasukannya tidak menemukan mereka sebab gua ini tidak memiliki jalan keluar alternatif alias ini jalan buntu. Masalah lainnya adalah peluru dan bubuk misium mereka semuanya sudah basah. Cora yang menyadari ayahnya tidak ada menanyakan di mana ayahnya. Nathan yang memberitahu ayahnya telah tewas membuat Cora sedih dan meminta hal ini tidak diberitahukan kepada adiknya. Nampak di luar goa, Migua dan kukurucunya belum putus asa untuk mencari di mana di dalam goa Nathan dan saudaranya akan pergi. Sempat dibilang pengecut oleh Duncan, namun cara Nathan ada benarnya. Jika mereka pergi maka mereka bisa mencari dan menyelamatkan yang lainnya ketimbang memilih melawan tanpa senjata, apalagi menyerahkan diri yang membuat peluang selamat menjadi kecil alias nol besar. Tidak lama kemudian Migua berhasil masuk ke dalam goa. Nathan berpesan kepada Cora untuk tidak melawan. Dengan begitu Cora tidak akan dibunuh. Dan tetaplah hidup karena berapapun lamanya, seberapa jauh jaraknya, aku akan menemukanmu. Setelah Nathan melompat, Migua telah sampai di hadapan Cora. Naas bagi Nathan, ia mendapatkan sedikit sentuhan. Stay alive. Find you. It takes no matter how far.
Berhasil selamat dari derasnya air, Nathan dan saudaranya bergegas kembali ke titik gua tadi sambil mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan Miguel dan Cora. Sampai pada akhirnya mereka menemukan perkampungan suku Huron di mana Miguel sedang melapor pencapaiannya telah mengalahkan pasukan Inggris dan berhasil membawa putri Panglima Inggris yakni Kolonel Munro untuk dibakar sebagai tanda bangkitnya kejayaan suku Huron. Tidak perlu diuji keberanian dan mental sekuat baja Nathan di mana ia datang ke dalam perkampungan lalu meminta Duncan untuk menerjemahkan ucapannya ke dalam bahasa Prancis. Yang setelah memberitahukan maksud dan tujuannya, kepala suku memutuskan Alice, putri bungsu Munro, diserahkan kepada Miguel agar dendam Miguel terobati dan keturunan Munro tidak punah. Duncan dibebaskan agar Inggris tidak marah dan Cora akan dibakar sebagai ganti anak Miguel yang tewas dibunuh oleh Munro. Miguel yang merasa belum puas menghina keputusan kepala suku, sementara Nathan dan Duncan berebut ingin menggantikan Cora untuk dibakar. Keadaan menjadi sangat kacau di luar dugaan. Duncan mengganti terjemahan kalimat Nathan yang menyebabkan Duncan mengganti posisi Cora sehingga dirinya lah yang akan dibakar. Walau sering bersenggolan dan bersaing dalam percintaan, Nathan menembak Duncan agar ia tidak mati dalam menahan penderitaan. Selamat tinggal Duncan. Uncas yang ternyata punya hati juga kepada Alice menyusulnya ketika Miguel membawanya. Berhasil mengalahkan anak buahnya, namun Uncas bukanlah tandingan Miguel. Alhasil, Uncas pun harus tewas di tangan Miguel. Alice yang punya perasaan yang sama kepada Uncas pun memilih mengakhiri hidupnya karena tidak sudi hidup dengan Miguel. Manislah kau Miguel. Sang ayah Chagok dan Nathan datang mengejar dan mengalahkan semua anak buahnya. Dan khususon untuk Miguel, Chagok sendiri tidak mau Nathan ikut campur yang mengalahkannya sampai hembusan napas terakhir dan mengantarkan Miguel ke dunia lain. Di perbukitan yang indah, angin sepoi-sopoi, Chagok melepas kematian anaknya Uncas dan menjadikan Chagok sebagai manusia terakhir dari suku Mohican Indian. Tamat. Nanti ketemu lagi.